Di dalam doa kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Tentu petunjuk untuk keselamatan dunia dan sekaligus di akhirat. Semua meminta keselamatan dunia, keselamatan juga akhirat. Meskipun kita sudah melewati bulan Rabiul Awal dan sudah mau masuk Jumadil Awal, pembahasan mengenai kenabian dan kerasulan terus harus kita sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga begitu menghargai, begitu menghormati nabi yang satu ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk membahas itu kita coba lihat surat An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian atas sebagian yang lain. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi secara sembunyi-sembunyi di antara kalian dengan teman-temannya. Maka waspadalah orang-orang yang menyalahi aturannya akan ditimpakan kepada mereka fitnah ataupun ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Dalam ayat ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian atas sebagian yang lain. Bedakan memanggil Nabi dengan memanggil yang lain. Itu artinya apa? Allah tetap menghormati, menghargai Rasulnya. Tidak boleh memanggil ya Muhammad. Itu langsung Allah tegur. La taj'alu du'a ar-rasuli. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul bainakum di antara kalian kadu'ai ba'dikum ba'da, sebagaimana kalian memanggil kalian atas sebagian yang lain. Kalau sesama sahabat sih apa? Ya Umar. Nah, kalau dulu sahabat Ali manggil Umar bin Khattab, ya Umar, ya Abu Bakar. Nah, itu biasa. Tapi ketika memanggil Nabi itu Allah anjurkan jangan memanggil sebagaimana panggilan-panggilan terhadap yang lain. Makanya apa panggilannya Bapak Ibu? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi yang dipanggil kepada sosok itu adalah status kenabian dan kerasulannya. Makanya para sahabat kalau ketemu Nabi, ya Nabi. Nah gitu. Karena tadi mengamalkan surat An-Nur ayat 63. Ya Rasulullah. Kalau sekarang kita bagaimana? Ya tetap begitu. Ya Rasulullah. Meskipun jarak antara kita dengan Rasul sangat jauh. 1500 tahun jarak antara kita dengan Kanjeng Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk panggilannya juga itu berbeda dengan cara kita memanggil orang lain. Yang kedua, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang yatasallaluna, mundur secara sembunyi-sembunyi, minkum di antara kalian, liwada, bersembunyi di balik kawan-kawannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dulu pada saat Nabi sedang berceramah, Nabi sedang memberikan tausiah, Nabi sedang khutbah, ada orang-orang yang gak betah dengan ceramahnya Nabi, ada orang-orang yang tidak suka dengan ceramahnya Nabi, maka dia mundur-mundur, kabur. Dulu apapun yang menimpa sahabat Nabi dan Nabi, itu langsung ayatnya turun. Sahabat Nabi itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau pergi meninggalkan majlis Nabi harus minta izin pada Nabi dengan memberikan kode. Maka ketika Nabi mengizinkan, tafadhol, boleh meninggalkannya. Tapi jika Nabi tidak mengizinkannya, maka apa? Tidak diperbolehkan meninggalkan majlis Nabi. Kenapa?
ternyata ada di antara mereka orang-orang yang tidak suka dengan ceramahnya Nabi. Ibroh apa yang bisa kita ambil dari sini? Ibroh ketaatan, kedisiplinan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, sedang ceramah, sedang menyampaikan nasihat, maka apa? Para sahabat Nabi ketika mau meninggalkannya harus meminta izin. Ini saking Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan nabinya. Yang ketiga, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi an amrihi, tentang urusannya. Menyalahi siapa, Pak? Menyalahi urusan dengan Nabi, menyalahi nabinya, menyalahi rasulnya, menyalahi perintahnya, melanggar larangannya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita. Falyahdharil ladzi, maka berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyalahi nabinya, menyalahi aturannya, menyalahi perintahnya, menyalahi hadis-hadisnya, menyalahi Al-Qur'annya. Berhati-hatilah. Ini peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzi, maka berhati-hatilah, waspadalah siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyalahi urusannya. Kenapa harus hati-hati? Karena ayyusibahum fitnah, bisa kemudian kepada mereka ditimpakan fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih akibat menyalahi rasulnya, menyalahi perintahnya, menyalahi wahyunya. Itu bisa menimbulkan satu, Allah akan timpakan fitnah, atau Allah timpakan adzabun alim, azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnatun di sini? Nah, ini penting, karena kadang-kadang kita suka salah mengartikan kata fitnah. Misalnya ada orang yang dituduh mencuri, ya, maka biasanya dikatakan fitnah. Maka dia kemudian berdalil al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu fitnah yang dimaksud tadi. Orang dituduh tetapi tidak terbukti. Itu bahasa kitanya disebut dengan fitnah. Padahal yang dimaksud dengan fitnah itu bukan yang seperti itu. Itu ada istilah tersendiri namanya qadhaf. Kalau orang menuduh orang tanpa bukti namanya qadhaf, bukan fitnah. Kalau fitnah itu apa? Ibnu Katsir menjelaskan, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah bisa fitnah lahiriah, bisa fitnah batiniah. Ini kalau para mufassir pasti penjelasannya panjang lebar. Kalau fitnah lahiriah apa? Fitnah lahiriah itu berupa musibah. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Itu disebut dengan fitnah lahiriah. Akibat dari fitnah lahiriah itu apa? Menimbulkan kematian, menimbulkan cacat, menimbulkan penderitaan. Itu namanya fitnah lahiriah. Ada lagi yang tersembunyi namanya fitnah batiniah. Apa saja contohnya? Dari yang paling rendah, kefasikan. Fasik itu tidak ada yang tahu karena batiniah. Yang memahami kefasikannya ya hanya orang yang bersangkutan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fasik. Yang naik di atasnya apa? Zalim. Orang mendolimi diri sendiri, orang fasik pada diri sendiri. Ini level fitnah batiniah kedua. Yang ketiga naik lagi. Sifat fitnah batiniah yang ketiga apa? Munafik. Fasik, zalim. Ada yang keempat yang paling berbahaya. Puncaknya dari fitnah batiniah adalah kekafiran. Sudah di atas kafir nggak ada lagi. Karena kafir paling tinggi. Siapa yang masuk kategori fasik? Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah fasik. Al-Maidah 44, 45, 47. Ya, sekarang dia cek aja. Ini ada hukum Allah begini, mau enggak? Enggak fasik. Yang ngukur diri sendiri. Ini ada perintah Allah nih, tutup aurat, mau enggak? Enggak, fasik. Ada kewajiban sholat, mau enggak? Enggak, berat, fasik. Ukurannya gampang. Ukur aja diri sendiri, menolak atau tidak.
enggan atau tidak, mau atau tidak, fasik. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran was sunnah, fasikun. Naik berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humudz zalimun, mereka orang zalim. Apa bedanya zalim dengan fasik, Ustaz? Orang fasik adalah orang yang hobi bermaksiat. Senang saya dengan maksiat itu. Fasik dia. Sama-sama tidak mengamalkannya. Orang zalim juga melanggar, orang fasik juga melanggar. Bedanya apa? Fasik itu apa? Hobinya maksiat. Kefasikan, kemaksiatan udah jadi habit dia, jadi kesukaan dia, jadi hobi dia, susah rasa ditinggalkan. Faulaika humul fasikun. Kalau zalim bagaimana? Zalim itu tahu dia hukumnya haram tapi dilanggar. Tahu itu maksiat, kok ada di situ? Zalim dia. Kecuali dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang paling tinggi ini. Kalau tidak berhukumnya dibarengi dengan penolakan akan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, faulaika humul kafirun. Kalau enggak percaya silakan hapus saja itu 3 ayat dalam Al-Qur'an. Hapus saja itu ayat dalam Al-Qur'an. Kalau enggak mau mengamalkannya tidak percaya. Enggak usah dibaca nanti ketika tadarus juga. Kalau percaya ya ayo amalkan. Hindarkan kefasikan, hindarkan kedzaliman, hindarkan kekafiran. Ini fitnah batiniah menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya dikatakan ada bentuk-bentuk fitnah yang berupa fitnah batiniah yang tidak nampak di permukaan. Dan ini efeknya bisa lebih berbahaya. Seperti misalnya begini. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina yang meninggal gugur, sedih. Tapi di balik kesedihan kita, mereka berbagi akan apa? Meninggalnya syahid, mempertahankan negeri mereka, berjuang melawan Zionis. Gugur mereka, mereka mati. Tapi meskipun secara fisik mereka mati, fitnah lahiriahnya mati, tapi subhanallah, mereka tetap membawa keimanan, ketakwaan. Tidak ada ruginya bagi mereka. Tetapi orang yang dalam hatinya, dalam jiwanya terdapat fitnah batiniah, mati, itu bisa lebih berbahaya. Kenapa? Surga jauh. Tapi kalau mereka syahid, surga dekat. Makanya kita kadang-kadang lebih peduli kepada fitnah lahiriah daripada fitnah batiniah. Lebih peduli pada musibah seperti banjir, seperti gempa bumi, seperti tanah longsor. Itu lebih peduli daripada apa? Fitnah batiniah. Bahkan aneh kalau fitnah batiniah itu diciptakan. Dibuat, dikondisikan. Itu aneh gitu. Saking tidak sadarnya gitu. Tapi kan kalau banjir, bisi banjir, bendungan ditata, bendungan dirapiin, solokan-solokan dibersihin. Supaya apa? Supaya nggak banjir. Mengantisipasi fitnah lahiriah. Ini penjelasan Ibnu Katsir bahwa fitnatun di sini bisa bermakna fitnah batiniah yang tersembunyi ataupun fitnah lahiriah. Makanya jangan menciptakan fitnah-fitnah. Jangan membuat area-area kegiatan-kegiatan yang memunculkan fitnah batiniah. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, umat Nabi Muhammad ini ketika melanggar hukum Allah enggak seperti umat dulu gitu. Umat Nabi Lut ketika mereka sodomi segala macam, langsung buminya dibalik. Nah, inilah nasib umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kesempatan, hayo taubatlah, hayo taubatlah. Tidak seperti umat zaman dulu, maksiat buminya dibalik, maksiat banjir bah, maksiat hancur enggak, hujan batu enggak. Kalau sekarang Allah berikan kelonggaran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hayo taubat, hayo taubat, hayo taubat. Kita bersyukur Allah berikan kesempatan kepada siapapun yang maksiat taubat. Ketika orang-orang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan kepada mereka apa? Au yusibakum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Yang namanya hukuman itu bisa berlaku di dunia, bisa juga berlaku engke di akhirat. Dua-duanya bisa terjadi. Misalnya orang korupsi ditangkap, penjara, nah itu adzabun alim tapi dunia. Masalahnya adalah
apakah adab dunia itu bisa nanti menggantikan adab akhirat ataukah tidak? Adab dunia itu bisa nanti menjadi kifarot di akhirat. Teu dihukum deui di sananya. Kenapa? Sudah dihukumi di dunia. Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau pencuri wanita, potong tangan keduanya. Ini hukuman dunia. Ketika si pencuri tadi dihukumi di dunia dengan potong tangannya, akhirat bebas dari tuntutan hukum. Dosanya terampuni ketika dilaksanakan di dunia. Azaniatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dengan 100 kali cambukan. Adzabun alim fid dunya. Jika di dunia tidak dilaksanakan, maka apa? Adzabun alim fil akhirah. Kunu ibadika sholihin. Jadilah kalian hamba-hamba yang soleh, supaya apa? Tidak dihukum di dunia, tidak dihukum juga di akhirat, supaya kita bisa menghindari ujiannya. Tadi ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ada doanya, ya Allah, tunjukkan bahwa yang hak itu hak, yang benar itu benar. Maka apa? Berikan rizki kepada kami untuk mengikuti yang benar itu. Jadi ketaatan itu rezeki. Karena doanya warzuqna tiba'ah. Berikan rizki kepada kami agar bisa taat. Jadi ketaatan itu rezeki. Makanya berbahagialah orang yang taat. Kenapa? Diberi oleh Allah ketaatan. Rizkinya berupa ketaatan. Berbahagialah. Warinal batila batila. Dan tunjukilah yang batil itu batil. Warzuqna istinabah. Dan berikan rizki agar aku bisa menjauhinya. Kata Nabi, jika engkau tidak bisa menghadapi ujian, janganlah kau mendekati ujian-ujian itu. Di antara 7 golongan manusia yang nanti mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, warajulun data imro'atun, seorang laki-laki yang dipanggil-panggil perempuan cantik dan punya kedudukan untuk dianggap berzina, untuk diajak serong. Laki-laki mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Belum tentu kuat menghadapi ujian itu, jangan mendekati ujian itu. Rayuannya itu bisa semakin tidak kuat. Makanya kita menghindari, menjauhi dari adanya rayuan karena belum tentu kuat. Kalau kita tidak mungkin bisa menghindar dari ujian itu, maka apa? Jangan mendekati yang bisa mendatangkan ujian. Jauhi. Saya nggak kuat kalau di sana, bisa tergoda. Jauhi. Yang paling mungkin akan jauhi. Makanya kita harus bisa-bisa menepis godaan setan. Karena setan itu selalu memberikan bayangan-bayangan, godaan-godaan. Maka kita harus bisa menepis. Wah, ini iblis. Inilah para hadirin, supaya kita bebas dari fitnah. Baik fitnah batiniah ataupun fitnah lahiriah. Sekaligus agar kita bebas juga dari adab. Baik adab dunia ataupun adab akhirat. Maka jangan menyalahi aturan Allah. Karena Allah sedang peringatan. Mangga. Mangga Pak Cik. Ya. terus ya Jangan lu orang, jangan banyak makanan yang dibuat. Ya. Ya. Konten Ya. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di luar Nabi pasti banyak dosa. Kecuali sahabat-sahabat yang udah tertulis namanya di surga, sudah dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kita. Kita mah dari kecil
anak-anak, remaja, dewasa, setengah tua, mungkin selalu nambah dosanya. Bagaimana kita mentaubatinya? Supaya bisa taubatnya bagaimana? Gak usah khawatir, sebesar apapun dosa yang kita miliki, Allah tetap akan mengampuninya. Kalau kita mau taubatan nasuha. Misalnya, saya pernah membunuh, di mana saya mengajukan diri ke pengadilan juga tidak akan dikisos. Tidak bisa kan hari ini, Mas? Saya pernah mencuri, gimana potong tangannya? Nanti malah dia ditangkap, dianggap hak asasi manusia dilanggar. Tidak bisa. Makanya apa? Peluang kita taubat saja. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, tinggalkan kemaksiatannya, sesali dosa-dosanya, ganti dengan amal-amal baik, satu lagi, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, ini jika 4 ini muncul dalam diri kita, insya Allah taubatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dengan kita. Mari kita sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh dalam perkara-perkara yang menyalahi aturan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.